Mengikuti kata-kata Keke, pikiran kedua menjadi kosong sesaat. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mencoba melepaskan lengannya, tetapi Keke memegangnya dengan kuat dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Keke, jangan paksa aku. Melihat Hekasak berhenti bergerak, dan Feng Tianxing juga mendekat, Kedo panik saat ini. Dia tahu apa yang dikatakan Kedo barusan, dan juga tahu bahwa kekuatan bertarung Feng Tianxing pasti di atas harapannya. Ini adalah informasi yang sangat penting dan harus dilaporkan kepada ayah. Orang seperti itu yang dapat dengan mudah, tidak, tepatnya, mengalahkan Hekasak tanpa terlalu banyak biaya benar-benar terlalu berbahaya. Bahkan kedua memahami bahwa Feng Tianxing memiliki kekuatan saat ini dan tidak bergantung pada sumber daya eksternal. Semuanya sendiri. Maka keluarga Ke bukanlah sumber daya dan peluang yang sangat menarik baginya. Dia pasti berencana untuk menaklukkan barang-barang keluarga. Kedo masih bisa membedakan antara keluarga dan perasaan pribadi. Feng Tianxing hanyalah iblis menarik yang dia temui selama bertahun-tahun. Dan dia bukanlah orang yang tak terelakkan dan perlu. Sebaliknya, keluarga Ke, sekali pergi, benar-benar pergi. Lingkungan tempat dia tinggal dan klannya semuanya akan jatuh ke dalam pusaran air. Tidak dapat melepaskan diri beberapa kali, dan melihat Feng Tianxing perlahan-lahan bergegas, kedua tiba-tiba menjadi kejam dan memelototi Keke. Jangan salahkan aku karena kejam jika kamu tidak melepaskannya. Keke Suden Li Lafet. Saudari kedua, apa yang kamu bicarakan? Ketika kamu memperdagangkanku dengan Feng Tianxing sebagai komoditas, apakah kamu memiliki persahabatan? Aku tahu bahwa aku akan selalu menjadi alat manusia di matamu, hanya fas untuk berdagang. Namun, saya masih sangat berterima kasih kepada Anda. Lagi pula, Anda membawa saya untuk bertemu Feng Tianxing. Andalah yang memberi saya kesempatan ini, kesempatan untuk menyingkirkan takdir. Saya sudah tidak mengeluarkan biaya. Anda belum menyadari ini. Kedo tahu betul bahwa dia tidak dapat menangani Hekasak sendirian. Dan kemampuan Feng Tianxing untuk menangani Hekasak berarti dia jelas bukan lawan Feng Tianxing. Jika dia menunggu Feng Tianxing mendekat, dia tidak akan punya kesempatan. Dia mengeluarkan cakarnya yang tajam dan menikam Keke. Tetapi Keke tidak lagi seperti dulu. Dan dia berbalik untuk menghindar dengan ringan, dengan sedikit olok-olok di wajahnya. Saudari kedua, apakah itu kekuatanmu? Murid Kedo sedikit menyempit. Kapan? Kenapa kamu? Dengan raungan, Kedo tidak ragu lagi. Cakarnya yang tajam langsung memotong lengannya, dan mundur dengan kasar. Dia tahu bahwa situasinya saat ini sangat berbahaya, dan dia harus berjuang untuk hidupnya jika dia ingin bertahan hidup. Tapi saat dia mundur beberapa langkah, dia tiba-tiba dihadang oleh seseorang di belakangnya, dan lengan Keke sudah melingkari lehernya. Kak Kedo, kenapa kamu tidak mencoba memotong lehermu sendiri? Gurauan ini, juga senyuman dingin itu, langsung membuat kepala Kedo berdengung. Darah menyembur keluar dari lengan yang terputus, dan hawa dingin menyapu tubuhnya. Kedo tidak berdaya. Tidak jauh lebih baik darinya, dan bahkan lebih lemah darinya. Tetapi tugas kedua pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Keke hanya perlu menunggu Feng Tianxing datang, dan selain membebaskan dan mengalahkan Keke, kedua harus memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Jika tidak, jika Feng Tianxing bergerak, dia tidak akan punya jalan keluar. Lepaskan aku. Keke, apakah kamu sudah melupakan kehormatan keluarga Ke? Keke mencibir, dan mengikat lengannya lebih erat. Menghormati. Aku bahkan kehilangan kehormatan ras iblis, jadi aku masih peduli dengan kehormatan keluarga Ke. Saat lengan semakin dekat, Kedo merasa napasnya hampir berhenti. Saat Feng Tianxing muncul di depannya, Kedo akhirnya putus asa. Dia menatap Feng Tianxing, memandangi orang yang akrab tetapi sangat aneh ini, dan membuka mulutnya. Feng Tianxing tersenyum ringan. Nona Kedo, apakah Anda ingin bertanya mengapa saya menyembunyikan kekuatan saya? Sebenarnya, tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Saya akan menghapus ingatan Anda sepenuhnya nanti, dan tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sini. Tentu saja, kamu dapat mencoba yang terbaik untuk melampiaskan amarah di hatimu sekarang. Tidak masalah jika kamu memarahiku, karena setelah hari ini, kamu hanyalah boneka bagiku untuk masuk ke rumah Ke. Tentu saja tujuanku adalah mencaplok keluarga Ke, dan selain itu, aku juga ingin membantu Ke memenuhi beberapa keinginan kecil. Lagi pula, dia sangat mempercayaiku. Aku akan memberinya hadiah penuh untuk kesetiaan ini. Kedo mengulurkan tangannya dengan sia-sia. Dia ingin meraih Feng Tianxing, bertanya, dan mengutuk, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk situasi kedua, Feng Tianxing tidak memiliki belas kasihan. Karena dia setan, jadi dia tidak peduli. Keke, jika kamu tidak tahu, aku akan menghapus ingatannya. Keke tiba-tiba memiliki senyum yang sangat dingin di wajahnya. Tuan Feng memberi saya kesempatan. Saya pasti tidak akan melepaskannya. Mengapa tidak memberikan dia untuk saya mainkan? Saya akan mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Dan meminta Tuan Feng untuk memberi saya garis bawah kebahagiaan.
Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tarik napas saja, dia masih berguna bagi kita. Dengan cara ini, aku akan memberimu waktu 3 jam, dan kamu bisa menikmatinya sesukamu. Keke segera berterima kasih padanya, dan memimpin kedua menabrak bukit di bawah. Di dalam gua yang gelap, teriakan kedua mengagetkan burung-burung yang baru saja jatuh. Kedua berpikir bahwa dia dikalahkan oleh Keke, dan Keke jauh lebih kuat darinya sekarang. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Feng Tianxing telah meracuninya sejak dia menemukan Hekasak. Kekuatan asli Keke tidak sebaik miliknya, tapi dia tidak bisa menunjukkannya, jadi dia hanya bisa membiarkanku memancing. Feng Tianxing hendak menggeledah tubuh Hekasak, mencari sesuatu yang berharga atau informasi, tetapi suara Keke terdengar di telinganya. Tuan Feng, ini masih bayi. Apakah Anda ingin menikmatinya? Atau menyimpannya untuk Anda? Feng Tianxing tanpa daya menggelengkan kepalanya. Untuk mengatakan bahwa game ini tidak normal, itu pasti Keke. Dan itu pasti klan iblis yang dipandang rendah dan dibenci oleh keluarga Ke. Baru beberapa saat sejak saya turun, dan saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk bermain. Aku tidak peduli. Kamu bisa membuat keributan dan bertemu dalam 3 jam. Begitu Feng Tianxing selesai berbicara, dia mendengar tangisan kedua yang menusuk hati. Feng Tianxing menggaruk kepalanya tanpa daya. Tapi dia juga bisa mengerti mood Keke, tidak baik diremehkan terus-menerus. Dengan hampir tidak ada sumber daya untuk latihannya di keluarga Ke, dia masih bisa berkultivasi menjadi kekuatan jangka menengah seluruh tubuh. Bisa dibayangkan berapa banyak usaha yang dia lakukan, tapi usaha seperti itu tidak diakui oleh keluarga Ke. Seberapa keras dia bekerja di awal, sekarang sudah seberapa besar kebencian, betapa banyak kebencian yang dilampiaskan pada Kedo. Tapi tidak masalah lagi, Feng Tianxing datang ke sisi tubuh Hekasak, dan dengan sedikit sapuan kesadaran, dia mengambil cincin Sumeru ke tangannya. Di dalamnya, Feng Tianxing mendapat perintah rahasia, milik Jia Luo. Setelah membaca surat itu, Feng Tianxing mencibir. Sepertinya Tuan dan aku benar-benar seperti Tuan dan murid yang saling mencintai, dan bahkan melakukan hal yang sangat mirip.